suatu tempat tinggallah seorang gadis yang bernama Rida yang hidup sederhana dan selalu mengucap syukur dalam menjalani setiap hari-harinya. Dia tinggal dengan adiknya yang bernama Putra karena orang tua mereka sedang kerja di luar kota dan dia adalah seorang mahasiswi yang tekun belajar. Setelah mengucap syukur, Rida pun siap-siap karena hari ini ia mau pergi ke kampus dan kebetulan hari ini adalah jadwalnya untuk presentasi. Beberapa waktu kemudian, dosen pun datang dan perkuliahan pun berlangsung. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Setelah presentasi, perkuliahan hari ini pun selesai. Rida pun kembali ke rumahnya. Hari pun malam, seperti biasanya Rida melakukan kegiatan sehari-harinya dengan membaca Alkitab dan belajar, dan tak lupa mengingatkan adiknya untuk belajar. Esokan harinya, pada hari Sabtu, Rida pun pergi ke pasar bersama adiknya untuk berbelanja keperluan mereka. Bahan makanan yang ada di rumah. Udah, aku mau ke pasar dulu. Putra! 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 Dek! Ya, Kak. Itu kita mau masak, tapi nggak ada bahan makanan. Ayo ke pasar yuk. Baik, orang tidur enak loh, orang kasih bangun. Putra, ini motor kita ada bensinnya kan? Kalau antar kakak sih, bensin ada saja. Pada saat belanja, mereka pun bertemu dengan teman Putra yang bernama Ucu. Ya, kelihatan gimana? Itu kayaknya ada teman kamu. Gimana? Oh, sini. Ayo kita ke sana yuk. Rida dan Putra pun menghampiri Ucu. Iya, bawa kakak. Aku tahu kok. Selamat pagi. Kau lagi belanja ya? Suruh mama belanja. Tapi kamu kayak kelihatan kenapa? Iya nih kak, aku tadi disuruh mama belanja, tapi uangku kurang. Aku mau balik juga jauh. Udah gitu mama mau cepat masak lagi. Lagian semua belanjaan ditawar juga nggak dapat. Oh ya udah Cup, ini kakak punya lebih dari uang belanjaan. Mana kamu pakai dulu lah. Bener nih kak? Iya nggak Jadi apa-apa. enak ini. Oh nggak apa-apa Cup, pakai aja. Aduh makasih banyak kak ya. Ya udah saya pakai dulu ya. Oh Nanti iya. saya ganti kalau ada di rumah. Ah nggak apa-apa, jangan dikembaliin juga nggak apa-apa. Mereka pun meninggalkan Ucup dan kembali ke rumah. Cup, kakak di London sama Putra ya. Iya kak, hati-hati ya kak ya. Hati-hati. Hari pun berlalu. Besoknya adalah hari Minggu.
Rida dan Putra pun pergi ke gereja. Ayo, berangkat sekarang. Keluar. Rida dan Putra pun tiba di gereja. Selamat datang di gereja. Selamat pagi, Kak. Ibadah pun selesai, dan Rida dihampiri oleh ketua pemuda setempat, lalu berbincang-bincang dengan dia. Saya baik juga. Kan tahun ini sudah pengen dekat Natal. Iya Pak. Bagaimana kamu yang jadi ketua panitia Natal pemuda tahun ini? Wow, ini tanggung jawab yang sangat besar Pak. Saya pikir kan masih banyak muda-mudi yang ada di sini, mungkin mereka bisa. Kemarin sudah ada pertemuan. Sudah saya tunjuk semua pemuda-pemudi di tempat ini. Mereka punya kesibukan sendiri, jadi nggak ada yang bisa jadi ketua. Ya, untuk memperlancarkan pekerjaan Tuhan. Kakak terima aja, kakak tetap semangat ya. Oh, sebelumnya Pak saya minta maaf. Minggu lalu kami tidak bisa ikut rapat. Dan kalau Bapak sudah mempercayai saya sebagai ketua, saya akan melakukan tanggung jawab saya dengan baik Pak. Oke, terima kasih ya. Kita akan mengadakan pertemuan lagi dan saya akan mengumumkan di pertemuan itu. Ya sama-sama Pak, tapi kami izin pulang dulu ya Pak. Ya, hati-hati di jalan. Rida dan Putra pun kembali ke rumah mereka. Beberapa hari kemudian, rapat diadakan dan semuanya berjalan dengan lancar. Rida pun menjabat sebagai ketua panitia. Dan pada suatu hari, bendahara mengajak Rida untuk bertemu. Ya, halo, Shalom. Ada yang bisa saya bantu? Halo Kak. Kak Rida bisa bertemu dengan saya sore ini nggak? Untuk hitung dana Natal yang terkumpul. Oh, bisa kok, saya nggak sibuk. Oke Kak, saya tunggu ya Kak. Iya. Ya udah ya. Shalom. Mereka pun bertemu, pertemuan pun berjalan dengan lancar. Mereka sama-sama menghitung uang, dan setelah selesai mereka pun berpisah. Setelah pulang, beberapa jam kemudian, tiba-tiba Rida menerima telepon. Halo Kak Rida, uang Natal yang tadi kita itu ada sama kakak nggak sih? Soalnya di tas saya nggak ada, udah saya cari-cari. Kok nggak ada di tas kamu sih? Iya, tadi itu setelah kita hitung, saya taruh langsung dalam tas. Tapi sekarang nggak ada, karena saya udah cari-cari tapi nggak ada di tas saya. Di tas kakak juga nggak ada. Tadi saya udah beli. Kan tadi kita hitung sama. Terus kita letakkan di atas meja. Oh ya udah Kak, saya cari dulu siapa tahu keselip gitu. Ya, udah. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Rida pun mulai bingung. Berita tentang ini pun sampai kepada ketua pemuda dan semua pemuda dan pemudi. Dan orang yang dituduh adalah Rida, karena dialah satu-satunya orang bersama bendahara dan yang tahu tentang uang itu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya mau menyampaikan tentang dana Natal kita. Dana Natal kita yang saya pegang, saya nggak tahu taruh di mana. Saya sudah cari kemana-mana, tapi saya tidak menemukannya. Kemarin itu saya bertemu dengan Kak Rida. Kami bertemu itu untuk Pada suatu saat berkumpullah mereka, dan Rida pun berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Shalom teman-teman, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian ini. Memang saya ketemu dia kemarin dan kami memang hitung bersama uang Natal itu. Setelah dia telepon, saya cek dalam tas saya
tidak menemukan uang itu di dalam tas saya. Sudah pasti dong, siapa lagi kalau bukan si Ridanya itu. Kan bendahara udah bilang tuh kalau dia jumpa terakhir sama si Karidanya. Jadi otomatis pencurinya Karidanya dong, nggak mungkin orang lain. Iya tuh benar itu si Rida, siapa lagi kalau bukan, nggak mungkin ada orang yang ngambil di situ kan. Pasti si Rida yang ngambil ini. Sudah. Kita tidak boleh cepat menghakimi. Siapa tahu uangnya itu bendahara salah letak, lupa menaruhnya di mana. Karida jujur aja deh, Karida jangan mengalihkan pembicaraan kita. Pertemuan pun berakhir tanpa adanya jalan keluar. Rida pun pulang dengan hati yang sedih karena dituduh. Ia memilih berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, dan tak lupa mendoakan orang-orang yang menuduhnya, dan percaya kalau semua pasti ada jalan keluarnya. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba Rida pun menerima telepon. Halo Rida, apa kabar? Ya, shalom Pak. Oh, puji Tuhan baik Pak. Besok kamu sibuk gak? Enggak, besok saya nggak sibuk sih Pak. Soalnya kami ada pertemuan rapat besok. Iya, besok saya bisa hadiri pertemuan rapat. Oh, Tuhan. Oke, terima kasih ya. Halo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Besoknya pertemuan pun berlangsung. Seluruh pemuda-pemudi meminta maaf terlebih bendahara. Shalom teman-teman. Shalom. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri rapat pada pagi hari ini. Dan saya juga selaku ketua pemuda meminta maaf atas kesalahpahaman atas kejadian uang yang hilang kemarin. Ternyata uang itu tidak hilang, hanya saja keselip di lemari bendahara. Kami minta maaf kan. Kami minta maaf ya Karida. Minta maaf ya. Karida kami minta maaf ya. Maaf ya. Ya, semuanya. Biar masalah teman-teman, harapan saya untuk kita semua, kita dapat bekerja sama dan kita dapat menyukseskan acara Natal kita sehingga damai sejahtera dan damai Natal melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.